Rabbi bil balligh qasidana wa ma madha karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Salatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa saubatan nasuh wa salahil jasadi war ruh. Hanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali takrir kita dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Biniyati, dengan niat Allah Subhanahu wa taala, pembukaan hati kita dengan pembukaan yang baik dan diberikan kita pengertian dalam ilmu agama Islam dan diberikan kita kepahaman dengan yakin, dan juga kita niatkan pahala suratul Fatihah kepada arwahnya orang tua kita, ibu bapak kita, kakek nenek kita, dan guru-guru kita. Juga kepada orang-orang yang berwakaf di dalam masjid ini, yang bersedekah, yang mengimpak, yang menyumbang dalam syiarnya agama Islam, dan yang telah mencurahkan ilmunya di masjid ini, yang mereka semuanya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita ikhlaskan ala hadin niyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin para guru-guru dan bapak-bapak Majelis Taklim Senin malam Kalasa
yang kita adakan tiap-tiap waktu itu. Malam ini kita kembali setelah kita sholat maghrib, ditambah lagi dengan kita mengharap barakah dari Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah pelajaran kita, menambah wawasan kita. Insyaallah ilmu itu memang kita diwajibkan untuk mencari, mengamalkan, menuntut dari mulai kita lahir, dibedong oleh ibu kita sampai kita dibungkus lagi ketika kita meninggal dunia, artinya dibagikan kain kapan, baru selesai kita kewajiban menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Kita lahir dibedong. Apa dibedong? Dibungkus. Hidup terus sampai kita meninggal dibedong lagi. Artinya kita dipakai kain kapan. Itu bahasa yang kita gampang mengerti. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Lahdi itu lubang kubur, mahdi itu ayunan gitu. Dari ayunan sampai kita masuk ke liang kubur. Itu kewajiban menuntut ilmu. Kita sekarang menuntut ilmu lain dengan kemarin yang dulu-duluan masa kita anak-anak. Sekarang kita pandai-pandai mencari waktu, membagi waktu. Bab kita punya kewajiban rumah tangga. Istri anak kita, kewajiban kita mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Dan lagi untuk menuntut ilmu. Semuanya kebagian asal kita bisa mengatur waktunya. Bagi waktu, kasih waktu untuk menuntut biar setengah jam, biar 20 menit, biar 30-40 menit, itu cukup. Karena kita udah masa apanya? Masa sibuk. Kecuali kita masih umur 8, 9, 10, 20. Wah, enak betul kita nuntut ilmu. Nggak ada yang alang-alangin. Sekarang banyak halangan. Mau berangkat, anak nangis. Ya, rumah belum beres. Kesorean belum mandi, macam-macam. Jadi kalau kita bisa mengatur waktu, insya Allah kita dapat membagi waktu. Mana untuk keluarga, mana untuk ibadah, mana untuk menuntut. Itu waktu yang kita benar-benar perhatikan. Kalau waktu kita buang-buang, sayang-sayang. Di rumah ngapa-ngapain. Habis maghrib nongkrong, ngobrol. Bagus kan dibaca Quran di rumah, ini kagak. Paling banter di bawah televisi. Itu televisi gangguan. Kita mau jalan berat, acaranya lagi rame. Televisi itu setan juga kalau kita ikutin ya. Makanya kita ambil waktu yang sebaik, waktu ngaji ya ngaji, waktu makan ya makan, waktu di rumah ya di rumah, waktu nonton TV itu yang bagus. Hadirin para peserta jamaah muzakarah malam Selasa Masjid Jami' As-Sa'adah yang dirahmati Allah. Bahasan kita malam ini tentang rukun Islam yang kelima. Tentang rukun Islam yang kelima. Kita punya rukun Islam. Diajarin masih kecil dari dulu. Kita sekolah diajarin
Rukun Islam 5 macam, 5 perkara. Suruh apal sama guru kita. Kenapa? Itu kewajiban bagi kita umat Islam mengerjakan perintah rukun Islam. Kalau kita ngaku orang Islam, gak mau mengerjakan rukun Islam, namanya udah kafir. Faqad kafara. Udah terang-terangan kafir. Bayang kagak, puasa kagak, bersedekah kagak, apalagi pergi haji juga kagak, ngaku orang Islam. Itu namanya Islamnya Islam KTP. Islam KTP, di KTP ada tuh agama Islam, betul, tapi pengamalannya tolak belakang. Kita tidak, ya. Kita rukun Islam ini kita kerjakan benar-benar karena hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang Islam, laki dan perempuan. Itu rukun Islam 5. Pertama, syahadah. Kita sudah disyahadahkan oleh ibu bapak kita dulu waktu kita lahir. Memang ibu kita, bapak kita orang Islam, anaknya lahir begitu jadi Islam. Disyahadahkan dengan kalimat azan di kuping kanan, qomat di kuping kiri. Anak kita azanin kalau habis lahir, ya. Kalau kena nggak sedih, suruh orang lain boleh. Itu namanya kalimat syahadah sudah tertanam di dalam hatinya. Matanya belum melek, udah terdengar di kupingnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh, udah kita dari kecil. Tambah lagi kita sudah mulai balik, diajarin lagi asyhadu. Makanya Pak, untuk meyakinkan lagi kita mau nikah. Pernah nikah kan Pak? Udah pada punya anak belum nikah, bohong. Wah, mau nikah kita tuh syahadah dulu, istighfar dulu 3 kali, asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasul, untuk meyakinkan. Besok yang mau nikahin anaknya suruh gitu, ya. Syahadahkan dulu. Bukan belum Islam, udah, untuk meyakinkan. Dia nikah juga wajib membacakan asyhadu tu asyhadu. Mau mati gitu juga. Lakinu mautakum bi qauli la ilaha illallah. Jangan lupa tuh mau mati. Kita nafas kita udah ato-ato. Ayo ikutin baca asyhadu. Baca la ilaha illallah. Mulut kita masih dengar. Diikutin. Muhammadur Rasulullah. Lagi mau mati tuh. Banyak syahadah-syahadah yang kita wajib ucapkan selama kita masih hidup. Apalagi sembahyang. Berapa kali kita berasyhadu Allah? Bayang maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 1 kali, zuhur 2 kali, asar waktu baca at-tahiyatul, di sana ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah muhammadur rasul. Jadi kita udah yakin, syahadah kita udah mantap. 5 kali sembahyang tuh. Ya 4 kali 2, 1, 9 kali kita syahadah. Belum waktu sholat Jumat ada juga syahadah. Khatib bacakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul dalam sholat Jumat. Ini syahadah nomor 1 udah kita kerjakan. Kita langkah yang kedua. Rukun Islam yang kedua apa? Ayo, mendirikan sholat. Maka tadi bilang orang punya agama Islam, sholat kagak, puasa kagak.
Itu bukan Islam, namanya Islam KTP. Mendirikan sholat jadi hukumnya wajib. Kita sehari semalam berapa kali? Yang wajib 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Itu yang diwajibkan. Laki perempuan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Bukan sembarangan waktu. Zuhur ada waktunya, Asar ada waktunya, Maghrib ada waktunya, Isya ada waktunya, Subuh ada. 5 kali. Enteng. Karena syaratnya nggak berat. Di mana saja sembahyang boleh, di rumah, di masjid, di perjalanan boleh, di tengah jalan, di tengah sawah boleh sembahyang. Nggak pilih tempat, yang penting suci tempat daripada najis. Yang nggak boleh sembahyang tempat yang kotor, dijagal banyak darah, ya, di comberan banyak najis, nggak boleh itu. Tempat yang banyak najis nggak boleh kita Di perjalanan silakan. Mau berhenti di jalanan sembahyang dulu, karena perjalanan jauh. Di atas kendaraan boleh, di atas kereta api boleh. Ya, jangan disepelekan. Gue lagi perjalanan nggak sembahyang dulu. Ada caranya untuk kita sembahyang dalam keadaan perjalanan jauh. Nggak bisa diri, duduk, kan gitu. Di perjalanan susah, di kapal terbang mau sembahyang susah. Duduk aja udah di situ di kursi. Wajib. Itu wajibnya kita Lagi sakit, Pak, masih wajib sembahyang. Jangan dianggap enteng ini. Cuman orang sekarang menganggap remeh. Kita orang lagi di opnam. Kalau di opnam sudah masuk ICU, berarti udah apa tuh? Udah koma. Apa koma? Udah nggak tahu apa-apa. Dia tidak wajib sembahyang. Tidak wajib. Di ICU dari pagi sampai 2 hari, meninggal langsung. Dia nggak ada kewajiban sembahyang. Orang yang sudah masuk ICU atau bahasa karena apa lang tuh? Karena udah koma. Kalau dirawat ruangan, orang masuk rumah sakit dirawat, makannya masih enak, tidurnya enak, wajib nggak sembahyang? Wajib. Nggak ada perihnya itu sembahyang. Kalau nggak bisa uduin. Kalau nggak udah uduin, sembahyang apa adanya. Namanya dihormati waktu. Sambil tidur, berbaring, duduk, boleh. Dengan catatan, kalau nanti dia sembuh, pulang, ya ulang lagi sembahyangnya, bukan qodo. Namanya i'adah. Kemarin saya pergi haji, sembahyang di kapal. Nggak pakai wudu. Iya, benar, boleh. Pakaian kita begitu, iya boleh. Sembahyang menghadap mana saja boleh. Untuk menghormat waktu. Udah pulang, udah sampai ke tempat, kita wajib ulang sembahyang kita, namanya sholat i'adah. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin i'adatan lillahi. Bukan qada, bukan. Ini sembahyang. Jangan kita anggap remeh ya. Nanti kita ditanya tuh dari kiamat sebelum apa-apa. Belum ditanya berapa, apa kekayaannya berapa, umurnya. Yang ditanya bagaimana sholatnya tuh. Nggak ditanya zakatnya, nggak ditanya puasanya, nggak ditanya hajinya, yang ditanya sholatnya. Kalau sholat kita baik, Pak, pertanyaan itu lulus, yang lain bagus semua. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita
nilainya 100. Itu sholat ditanya satu, yang lain nggak ditanya. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nggak ditanya puasa lu bagaimana, zakat lu bagaimana, hajimu berapa kali, nggak ditanya itu. Yang ditanya sholat kamu. Jaga baik-baik, jaga baik-baik sholat, jangan pakai kata gue bosan sholat saban hari, jangan. Itu namanya ingkar nikmat Allah. Mulut jaga, bosan sembahyang saban hari 5 kali, itu namanya ingkar, udah jangan, menentang Allah. Selama kita sehat, wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kecuali kita udah ngadep melonjor, nggak tahu apa-apa, namanya udah koma. Kalau bahasa kita ngapa namanya koma? Udah pingsan. Nah benar, 1 jam kemudian meninggal, itu namanya itu udah nggak wajibin sholat. Ada lagi orang yang kewajiban nggak wajib sholat, orang gila. Ada ke orang gila nggak wajib sholat, nggak dosa, nggak. Jangan gila dibuat-buat. Gila penyakit dari Allah. Gila karena mabuk, teler, tuh nggak ada uzur. Dia gila tuh, mabuk, kelojotan, kata apa, nggak termasuk uzur. Uzur syar'i orang gila memang penyakit dari Allah, penyakit gila. Anak kecil yang belum balik, ya namanya anak kecil, nggak wajib, belum dosa dia. Anak kita umur 10 tahun nggak sembahyang, nggak dosa. Kalau udah 15 tahun lo juga mau sembahyang, kita disuruh pukul. Pukulnya bukan pukul marah, pukul pendidikan. Sampai begitu masalah sholat. Jangan bilang gue bosen sembahyang. Saban sehari bulak-balik ke masjid, musola. Jangan diucap-ucap begitu. Mana kewajiban kita melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Ini Pak, ya kita udah apa diajarkan oleh guru begitu dari dulu sama sampai sekarang. Jangan kita bilang macam-macam, guru itulah apa, bosan, gua demen, gua capek. Jangan, nggak ada capek. Makanya Allah ancam orang yang sembahyangnya nggak benar, seenaknya dia. Ancamannya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail itu neraka, jurang neraka bagi orang yang sholat. Kenapa orang sholat masuk neraka? Alladzina hum an sholatihim. Tuh sembayangnya main-main sembarangan cara dia, seenaknya aja udah. Kadang-kadang dari asar jam 4, setengah 5, jam 5, setengah 6 belum sembahyang. Apa dia kerjain? Masih sibuk, repot. Itu pawailun. Udah dekat maghrib baru sembahyang asar. Main-main namanya itu. Jangan Pak. Awalu afdhalus shalah bi awali waqtiha. Kalau bisa kita rebut pada waktu yang awal. Begitu azan, qomat, itu namanya awal waktu. Itu yang bagus. Sholat nggak berat. Nggak pakai banyak duit, nggak pakai banyak ongkos, enggak. Yang penting badan kita bersih, pakaian kita bersih, silakan sholat. Nggak usah kemana-mana. Itu sholat. Nggak diminta pakai pakaian baru, enggak. Nggak diminta sholat yang di masjid, kagak. Afdhalus shalah di masjid. Afdhalnya di masjid. Nggak bisa, ya di rumah silakan. Di pasar juga sila. Afdhalnya dalam masjid. Itu sembahyang. Pak, perhatikan ya. Masalah sholat ini jangan diremehkan. Apalagi diundur-undurin atau dimain-mainin sembahyangnya, masa bodoh dah. Pokoknya udah sembahyang. Jangan.
Ikuti ilmu tata cara sholat yang baik. Orang yang sudah baik sholatnya, tanhanil fahsya'i wal munkar, dia bisa melarang kita untuk berbuat yang fahsya, yang munkar karena makanya orang yang terjerumus korupsi, terjerumus mencuri, mengambil hak orang karena sholatnya nggak benar, ya. Jadi orang korupsi itu sholatnya belum benar. Kalau dia tahu, dia takut. Sembahyang udah baik, korupsi kan haram, nyolong namanya maling. Apalagi duit negara yang diambil. Maling itu maling besar. Maling ayam juga maling kecil. Korupsi maling, bukannya korupsi namanya doang. Pekerjaan mencuri uang siapa? Uang negara, uang rakyat. Maling namanya itu. Ya, korupsi dengan pakaian yang berdasi maling ayam, maling dingin, ngumpet-ngumpet, takut ketahuan. Kalau korupsi terang-terangan, meja tulisnya itu saksinya. Ini termasuk daripada sholat sholat seseorang begitu. Jadi tidak bisa mencegah daripada fahsya dan munkar. Itu sembahyang Pak ya, enggak bermodal banyak dan waktunya sudah ditentukan. Mau kerjain di mana saja boleh, mau sendiri bagus, mau jamaah juga lebih bagus. Berjamaah lebih bagus, pahalanya lebih banyak. Orang sholat berjamaah, pahalanya 27 kali sembahyang sendirian. Kita sembahyang sendirian, pahalanya cuma 1. Mana mau? Kalau ditanyakan, mau yang 20 apa yang 27, mau yang 1? Semuanya angkatannya 27, kerjakan. Memang keuntungan akhirat enggak kelihatan. Kalau keuntungan dunia kelihatan. Jika pegang 1 juta nih duit kelihatan untung, tapi pahala mana? Mana pahalanya? Ada. Allah akan persiapkan untuk kita nanti meninggal bukan sekarang. Itu dunia sama akhirat begitu perbandingannya. Kalau pahala kelihatan, orang berebut mayang jamaah, nggak muat di masjid, nggak muat di musola, karena pahalanya lebih besar. Dia lihat orang ngaji penuh, nggak kuat karena pahalanya dia tahu. Itu pahala belum kelihatan, nggak kelihatan, tapi ada, kita yakin bakal pahala itu kita akan alami untuk kita masing-masing. Kan kita disuruh percaya dengan barang yang ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah. Yang ghaib banyak, bukan pahala doang. Kuburan itu ghaib. Dalam kubur siapa yang tahu? Ceritanya di kubur ada munkar menakir, benar itu ghaib. Kalau ditanya mana buktinya? Mati dulu lo, gitu baru lo lihat. Jangan tanya kita masih hidup. Ada surga dan neraka ghaib. Hari kiamat ghaib. Apalagi yang ghaib? Banyak. Roh. Nih, ghaib kita enggak lihat roh kita di mana adanya. Ghaib, tapi kita percaya. Nah, baliklah salat ya, kembali rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Besok nih berapa bulan lagi nah? 2 bulan lagi. Itu wajib. Hanya sebulan, setahun sekali. Ini banyak orang beralasan lagi kalau puasa. Gue kalau puasa nggak kuat, ngapa sih lu nggak kuat? Itulah, gue nggak bisa kalau ninggalkan rokok. Nggak bisa gue kalau nggak ngopi pagi-pagi. Ini bahaya. Puasa semua sama. Tidak boleh makan, tidak boleh minum pada siang hari.
Tapi kalau udah malam, udah maghrib, itu saja. Jangan dibuat alasan macam-macam. Laki perempuan sama. Bedanya perempuan kalau dia lagi haid menstruasi nggak boleh puasa. Kalau kita nggak haid, puasa terus selama sebulan. Ya, itu rukun Islam. Jangan kita abaikan. Ya, jangan buat alasan yang nggak benar lah. Kecuali memang kita sakit benar-benar, ya Allah, borok-borok mau puasa, bangun nggak kuat, sakit di opnam di rumah sakit 2 minggu nggak puasa boleh, karena memang lagi sakit yang keras. Kalau cuma pilek, pusing, nggak puasa alasan, jangan. Kita pilek, bangkis mulu, pusing, ingus meleler, pala ngebet, puasa terus. Kecuali kita ada muntah-muntah nih, pagi-pagi udah muntah, siap muntah, badan nggak keruan panas dingin, itu nggak puasa boleh. Ini pilek doang, pusing-pusing nggak puasa, jangan. Kita masih kuat, lawanin, jangan sampai kita digoda oleh setan berbuka karena puasa, karena lagi puyeng, lagi pusing, lagi batuk, jangan. Itu puasa, ya. Nah, kalau puasa kita ada kerjakan, itu rukun Islam yang keempat. Nggak ada kecuali, ya, kecuali orang tua yang sudah pikun. Ngerti pikun? Udah 100 tahun umurnya. Udah linglung. Pak, udah makan belum? Belum. Lu siapa? Dia nggak kenalin itu. Padahal udah makan, dibilang belum. Dengan kenalin orang, lu siapa? Boleh nggak dia puasa? Boleh dia tidak puasa. Nggak dosa, nggak. Itu namanya orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, yang sudah pikun. Tapi orang itu wajib bayar fidyah, ditebus 1 hari 1 mud berupa beras. Kalau sebulan 30 mud berupa beras, sedekahkan beras itu kepada tetangga yang fakir, yang miskin. Tuh, kalau kita jangan, kita wajib qobo. Kita nih nggak puasa 2 hari, kenapa? Karena mabuk, ya, muntah-muntah. 3 hari nggak puasa, wajib qobo, bukan bayar fidyah. Enak betul. Nggak ada utang puasa dibayar fidyah, nggak ada, kecuali orang-orang yang sudah lanjut usia, ya, artinya itu sudah pikun, udah nggak ngerti apa-apa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu yang fidyah, itu yang wa 'alal ladzina yutiquna, memang nggak mampu dia. Nenek kita, kakak kita jangan dipaksa. Kalau udah nggak mampu, udah pikun, udah lemah, boro-boro dia puasa, dimakannya juga jarang, dan nggak enak makan, begitu. Hukumnya dia boleh tidak puasa, tapi dia membayar Alhamdulillah kita belum pikun, masih sehat, masih ingat puasa besok. Jangan marah-marah datangnya bulan puasa. Aduh, besok bulan puasa nih, gue biasa ngerokok 1 hari sebungkus, ya, ngopi pagi sore 3 kali, bulan puasa pre. Ntar malam boleh. Nah, gitulah kita harus tahu, ya. Jangan dia katakan gua kuat kalau nggak ngopi, kalau nggak sarapan pagi. Jangan, kan kita udah ganti dengan makan sahur. Maka mau makan satu niat supaya kita kuat ibadah puasa sampai hampir maghrib, insya Allah. Jadi hikmahnya sahur begitu, mau sedikit mau banyak makan sahur tergantung kita niat. Bapak hadirin sekalian, peserta muzakarah malam Selasa Masjid Jami' Al-Salah Sudairi, kita lanjut ke rukun Islam yang ini yang kelima belum nih?
Yang ketiga ini tadi belum kelangkain, membayar zakat. Wajib Pak kita bayar zakat. Saat Anda nggak punya duit lain lagi. Yang wajib siapa? Yang dikenakan orang-orang yang kaya, duitnya nggak ada hitungannya, rumahnya gede, mobilnya ada 8. Itu yang wajib bayar zakat. Atau dia punya perusahaan besar, pedagang besar, wajib bayar zakat. Atau dia punya deposit yang banyak, di banknya ada di mana saja, itu dia wajib bayar zakat. Kita nih yang ceker patok, zakat kita cari habis, besok cari lagi, bayar zakat enggak kita? Ya kagak. Kenapa? Belum cukup syarat haul dan nisabnya enggak ada. Jadi kita nggak bingung nggak bayar zakat, mau kuat nggak ada, nggak punya duit. Paling sedikit orang menyimpan duit untuk dizakati 90 juta. Ditaruh di bank atau disimpan di rumah atau deposit. Tiap tahun dia bayar zakatnya itu. Kena uangnya lebih dari 90 juta. Di bawah 10 juta namanya belum nisab. Nisab itu batas minimal uang yang dizakatkan. Saat Anda punya duit 30 juta, mau zakat kan jangan, belum cukup nisab. Kalau mau sedekahkan saja. Nih saya sedekah berapa aja boleh. Kalau zakat harus 2,5%. Mau sedekah silakan, mau 100.000, mau 500.000, mau 1 juta, nggak ada batasan. Namanya zakat sunnah. Zakat wajib itu yang dikeluarkan hanya dengan 2,5% dari jumlah uang itu. Katakan kita punya duit 100 juta, zakatnya 2,5 juta atau 2,500.000 setahun, bukan sebulan. Namanya haul. Nah kita semua insya Allah, kalau yang sudah merasa kewajiban zakat, kuatin ya, keluarin. Tahun sekali nih. Mau jatuh bulan Ramadan boleh, mau bulan apa saja terserah. Pokoknya hitungannya setahun. Duitnya dibagikan kepada fuqara miskin, teman-teman yang lain yang nggak mampu boleh. Mau dikasih barang, mau kasih duit, mau kasih apapun, dijadikan harta zakat. Ini kita kerjakan saja. Ada satu yang nggak boleh kita tawar. Zakat apa namanya? Ayo. Yang nggak boleh ditawar, zakat apa? Zakat fit. Kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, wajib zakat fitrahnya. Sampai anak yang lahir sebelum Ramadan terakhir, dia udah kena zakat fit. Jangan diabaikan Pak. Ini zakat fitrah. Imam Syafi'i membolehkan zakat fitrah itu dibayar mulai awal Ramadan supaya kita ada kelonggaran. Boleh. Yang dihitung jiwanya. Diri kita sendiri, istri kita sendiri, anak kita ada 4, hitung 6 jadinya gitu. Siapa yang bayar? Babenya. Anak kita kan masih kecil-kecil, kewajiban orang tuanya. Kalau tuanya nggak ada, ibunya gitu. Itu wajib zakat fitrah, jangan ditahu. Nggak kuat fitrah dah, mengapa? Nggak punya duit, bohong. Nggak punya duit, rokoknya aja 3 bungkus sehari semalam. Nggak mau fitrah, dosanya besar sekali. Boleh dibayar setelah awal Ramadan, boleh cicil. Cuma 3,5 liter berasnya, dihitung dengan duit berapa? Katakanlah 40.000. Boleh. Ya. Sebelum hari raya Idul Fitri kita sudah selesaikan tuh. Kata orang udah pulang semayang Idul Fitri selesai, nggak ada lagi zakat fitrah. Makanya wanti-wantilah kita bayar zakat sebelum Idul Fitri dilaksanakan, katanya arti sudah itu kita sudah selesaikan semua. Itu nggak ada ditawar Pak ya. Tiap-tiap anak yang lahir atau yang sudah hidup, yang zakat fitrah itu wajib ditanggung oleh orang tuanya, ibunya atau bapak. Itu zakat fitrah jangan ditawar.
Baik, itu kita sudah kerjakan. Zakat yang lain kan ada yang nggak ada dan nggak kuat, ya bagus. Banyak zakat itu, uang yang simpen, emas yang simpen, emas batangan, bukan emas perhiasan, bukan. 90 gram emas. Kita punya emas 100 gram. Buat apa perhiasan istri kita? Itu nggak kena zakat. Yang disimpan, yang dizakati emas dagangan atau emas potongan yang memang dia simpan sengaja untuk mengawetkan duitnya. Perdagangan tiap tahun dihitung rugi apa untung. Itu hitung dari standarnya tadi 90 gram emas. Ya, binatang ada zakatnya kalau kita punya. Boro-boro punya binatang. Ya, nggak punya binatang. Siapa yang punya binatang? Banyak. Di Jakarta nggak ada punya binatang yang banyak. Ya, sampai 6, 7, 10 habis. Itu nggak ada zakatnya. Binatang yang dizakati binatang yang diangun di lapangan. Ratusan ekor, kambing, sapi, kerbau, on. Lu punya nggak? Jangan bingung. Miara kambing 6, ya udah nggak usah dizakatin. Kalau kambing zakatnya itu 40 ekor baru dizakati, diangun di lapangan, dikandangin, dikasih makan, dipiara, nggak kena zakat. Kerbau, sapi sama onta dilepas. Padang rumput dari pagi pulang udah kenyang, tidur. Itu yang kena zakat. Kalau ayam enggak Pak, enggak ada zakatnya ayam. Sapi, kambing, kerbau, on itu kena zakat. Kita enggak kena zakat ya binatang. Kemudian zakat apa lagi yang disuruh kita tuh? Zakat apa ya? Binatang udah zakatnya. Kemudian barang tambang nggak ada, kita nggak punya. Uang kontan nggak ada juga. Kemudian perdagangan, tijarah, kita pedagang kecil, modalnya 20 juta, ngewarung, nggak usah dizakatin karena belum nih nisab, nggak usah zakatin. Dia buka warung besar, nah modalnya berapa? 100 juta. Hitung setahun, ada nggak 100 juta? Kalau lebih 100 juta, zakatin. Kalau kurang, nggak usah zakatin, jangan bingung. Ya, nah kita nggak, kebanyakan nih nggak ada wajib zakat, nggak kuat, nggak ada karena tidak memenuhi syarat. Yang tidak boleh ditolak adalah zakat fitrah. Nggak ada lagi alasan untuk tidak zakat fitrah. Baik, yang terakhir sedikit kita singgung rukun Islam yang kelima. Apa rukun Islam yang kelima? Hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan ibadah haji bagi orang yang sudah mampu untuk perjalanan haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Saya tanya sekarang, kita ke orang mampu nggak kita nih? Kalau ditanya jawabannya belum mampu. Apalagi sekarang susah betul mau haji ya. Tahun-tahun terakhir ini mau haji susah. Nungguin 10 tahun, 15 tahun. Yang udah ketahuan mau berangkat sampai sekarang belum berangkat. Itu ada benar. Haji ini nggak sembarangan Pak. Haji nggak boleh sembarangan. Karena tanggung jawab orang pengelolanya. Di situ termasuk mampu nggak? Kita banyak punya duit, ada badan kita sehat, ya waktu kita ada, kemudian yang mau dikendarain kapalnya ada, di perjalanan aman. Tahu-tahu apa? Ada penyakit yang menghalanginya. Nah, sekarang ini COVID menjadi halangan haji. Itu benar. Kalau berangkat juga nggak boleh nekat namanya. Dalam haji nggak boleh nekat. Kita mau berangkat haji nih,
Ada rumah, kita punya rumah ada 100 meter atau 50 meter, kita jual semua, mau berangkat haji berdua istri, boleh nggak tuh? Jangan, nggak mampu namanya. Duit udah laku, besok pulang mau kemana? Mau tidur di kolong jembatan, menumpang rumah saudara, jangan, makanya belum mampu. Yang mampu melimpah. Iya, kita orang kalau mampu, maaf ya, bukan nggak hormat. Memang, apalagi waktu sekarang susah. Punya duit mau haji susah sekarang, apalagi nggak punya duit. Kenapa? Syaratnya nggak aman. Tidak aman di perjalanan, tidak aman di tempat. Di sono nanti diomelin lagi kita sama orang Arab. Nggak boleh masuk ke Makkah, lu masuk tuh. Namanya nggak aman. Iya kan, haji itu harus berangkat dari rumah menuju Makkatul Mukarram. Di sana tempat peribadatan haji. Mau haji pergi ke Bali, jangan. Supaya ngajarin ke Bali pergi haji. Ke Mekah sana mau haji, mau umroh di Mekah. Ya jangan pergi haji ke tempat lain. Ke Bali, ke Tokyo, ngapain ibadah haji, potak kalau bejat dikit dari mana amalnya. Tempat haji dari Mekah itu jauh. Naik pesawat 10 jam baru nyampe. Pesawat. Kalau kapal laut sebulan, lebih lama. Makanya syaratannya berat, ya. Persyaratannya berat. Kita ini negara yang diliwati oleh lautan. Mau ke Mekah ada laut. Oga naik kapal laut, kapal usaha udara, lewat laut. Itu namanya bukan jalan kaki atau naik kendaraan mobil, tidak. Ini haji ya. Haji rukun Islam yang kelima. Sampai mati Pak. Sekarang ini belum haji kita, maaf. Tiba-tiba kita meninggal. Rukun Islam kita dosa enggak tuh? Dosa enggak kita belum haji? Kagak dosa. Kenapa enggak dosa? Karena kita belum mampu. Belum mampu. Bakal makan aja susah. Mau haji, jual tanah kita segitu-gitunya, jangan. Haram. Kita punya rumah, kita jual semuanya untuk naik haji. Karena kita ada punya duit dari mana? Boleh jual tanah, pulang, besok pulang nggak punya rumah, nggak punya tanah. Nggak boleh. Kecuali tanah kita banyak. Ada 500 meter, kita jual 100, boleh itu. Boleh, masih banyak tanah kita, besok pulang nggak ngeributin. Tanah semua sebuah-buahnya 50 meter dijual rumah-rumahnya. Ada nggak yang begitu? Ada. Tapi kita jangan kerjain ya. Nggak dosa, nggak dosa. Mudah-mudahan besok kita bahas masalah haji ini bagaimana susah, jadi repot banget. Iya, insya Allah nanti kita bahas pada waktu yang akan datang. Penting kita perdalam masalah haji. Orang semua pengen melaksanakan haji, tapi belum kesampaian, belum sampai waktunya. Pengennya pengen banget, ya. Udah beberapa tahun belum diberangkatin. Itu niatnya sudah sampai. Andai kata dia meninggal, udah daftarin, udah pol setorannya, dia meninggal, pahalanya udah sama. Ya, mudah-mudahan yang udah setor, udah pol, nunggu waktunya kita masih sehat, bisa berangkat. Mau nggak boleh kita sendirian. Gue nekat mau haji sendiri, jalan mana? Jalan ngampung, nggak ada. Mau ngerobok di laut, nggak boleh. Harus ada pemerintah yang atur. Dilindungi oleh pemerintah kita, paspornya, tiketnya, pesawatnya, di jalanannya, di sononya semua dalam perlindungan pemerintah. Kita setor sekian, alhamdulillah. Kan waktunya lama Pak, berapa hari? Orang haji paling minim yang normal 40 hari baru pulang. Mau 3 hari nggak bisa, mau seminggu nggak bisa. Ada yang reguler, yang plus seminggu pulang bisa. Udah termasuk itu karena dia berangkat di akhir, waktu mau wukuf dia masuk ke Arafah
besok habis dia Arafah di Muzdalifah, dia ngelontar jumrah 3 kali, dia pulang ke Mekah tawaf sa'i, selesai dia pulang. Kita nggak bisa. Jangan ya, jangan diikutin tuh. Orang punya duit mau bisnis hajinya begitu, seminggu pulang. Ngapain? Kita ke tanah Mekah, tanah suci. Apa yang kita amalkan di sono, pahalanya berlipat ganda. Pengen kita lama-lama di sono. Di Mekah sebulan, di Madinah 8 hari, di perjalanan 2 hari, itu sebulan, 40 hari. Itu yang normal. Yang plus 8 hari, 10 hari pulang, jangan ikutin. Dia mau bisnis ke sono. Mudah-mudahan Pak ya, nanti kita bahas lebih jauh masalah haji. Kita akan dengar bagaimana orang yang enggak haji sampai meninggal dunia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sailin, tolong didoain oleh Ustaz Tajuddin untuk akhir khitam kita. Terima kasih hadirin bapak-bapak. Ini pengajian kita sudah masuk rekaman, bisa dibuka di rumah antar, di TV atau di HP, buka YouTube-nya. Ada tuh semua kelihatan. Di TV buka YouTube, itu ada pengajian kita atau yang lain-lain, buka. Atau di HP. Yang punya HP tahu dah ya, cari channel As-Sa'adah As-Sudairi yang sudah di satelit ini, kita sudah ada di sini. Maka biar masuk. Terima kasih.